Om Swastiastu. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada IKD Trisnawati dengan NIM 2002 01 3862. Yang kedua ada Imade Satwika Yoganata dengan NIM 2002 01 3868. Yang terakhir dengan saya sendiri, Niputu Febrianti Ariputri dengan NIM 2002 01 3901. Di sini kita memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, ada konsep dasar dan peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Yang kedua, itu ada lingkungan dan keputusan bisnis. Dan yang terakhir, ada manajemen sistem informasi bahan baku. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh IKD Trisnawati. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar dan peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Yang pertama ada definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan sumber data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk mengumpulkan dan mengatur semua data dari berbagai tingkat perusahaan, meringkas, kemudian memfasilitasi dan meningkatkan kualitas dari pengambilan keputusan untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas suatu perusahaan. Yang kedua ada konsep dasar sistem informasi manajemen. Selain kita mengetahui definisi dari SIM, kita juga dapat mengetahui yang kedua ada konsep dasar sistem informasi manajemen. Selain kita harus mengetahui definisi dari SIM, kita juga harus mengetahui dan memahami konsep-konsep yang berhubungan dengan informasi, pemakaian informasi, dan nilai informasi. Berikut ini adalah konsep-konsep pokok SIM. Yang pertama ada konsep informasi. Informasi menambahkan suatu pada penyajian, yaitu sehubung dengan waktu dan mutu. Yang kedua ada konsep manusia sebagai pengolahan informasi. Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan mengesankan dasar-dasar. Yang ketiga ada konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang ancangan pada pengembangan sistem informasi. Yang keempat ada sistem organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung sistem manajemen. Lalu yang kelima ada konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya untuk mencerminkan ancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori keperilakuan pengambilan keputusan dalam organisasi. Lalu, yang keenam ada konsep nilai informasi. Informasi mengubah keputusan, perubahan dalam nilai hasil akan menentukan nilai informasi. Sistem informasi dapat dalam perusahaan juga merupakan sistem terbuka, di mana terjadi arus sumber daya dengan lingkungannya. Yang ketiga ada fungsi dalam sistem informasi manajemen. Ada banyak manfaat dan fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem ini tidak terbatas pada pihak manajemen saja, melainkan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Ulasnya akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama,
yaitu meningkatkan produktivitas serta penghematan dalam hal biaya dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terorganisasi. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas dari SDM dikarenakan unit sistem kerja akan lebih terordinasi serta sistematis. Yang ketiga, mempermudah pihak manajemen dalam melakukan pengawasan, perencanaan, pengarahan, serta pendelegasian kinerja pada semua departemen yang mempunyai koordinasi dan hubungan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang lebih real time dan akurat. Yang keempat, ada peran strategis dalam proses produksi. Dalam bidang produksi, peran strategis dalam sistem informasi manajemen itu memiliki beberapa faktor. Yang pertama, ongkos produksi. Bila dikaitkan dengan tujuan suatu sistem usaha, maka ukuran kinerja sering diukur dengan keuntungan yang dapat dicapai. Namun, seperti yang diuraikan di atas, bahwa sistem produksi hanyalah salah satu dari subsistem yang ada dalam suatu sistem usaha. Sehingga, untuk mengukur seberapa besar kontribusi sistem operasi di dalam pencapaian keuntungan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, untuk mengukur kinerja sistem produksi diambil ukuran waktu operasi tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Lalu yang kedua ada kualitas produk atau jasa. Kenyataan menunjukkan bahwa konsumen tidak hanya memilih produk atau jasa yang harganya murah, namun juga produk atau jasa yang berkualitas. Oleh sebab itu, baik buruknya suatu sistem produksi juga diukur dari kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Ukuran kualitas produk yang dimaksud di sini tentunya yang disesuaikan dengan selera konsumen, bukan ukuran kualitas secara teknologi semata. Lalu yang ketiga, ada tingkat pelayanan. Bagi konsumen, untuk menilai baik buruknya suatu sistem produksi, operasi, atau lebih dinilai dari pelayanan yang dapat diberikan oleh sistem produksi karena konsumen itu sendiri. Berbicara mengenai tingkat pelayanan merupakan ukuran yang tidak mudah untuk diukur, sebab banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor kualitatif. Walaupun demikian, beberapa faktor objektif yang sering digunakan antara lain, yang pertama adalah ketersediaan dan kemudahan untuk mendapatkan barang atau jasa. Yang kedua adalah kecepatan pelayanan, baik yang berkaitan dengan waktu pengiriman maupun waktu pemrosesan. Lalu, agar dapat dicapai kinerja sistem operasi di atas, maka seorang manajer produksi atau operasi dituntut untuk mempunyai sedikitnya 2 kompetisi, yaitu kompetensi teknikal, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pemahaman atau teknologi proses produksi dan pengetahuan atas jenis-jenis pekerjaan yang harus dikelola. Lalu yang kedua adalah kompetensi manajerial, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber daya, faktor-faktor produksi, serta kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Lalu yang kelima ada komponen dalam sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen perlu dibangun dengan beberapa komponen yang sering berkaitan dengan dan memiliki pengaruh terhadap informasi satu dengan informasi yang lain. Perencanaan sebuah SIM melibatkan komponen berikut. Yang pertama ada manusia. Dalam sebuah SIM, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran dari manusia sendiri adalah merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut. Lalu yang kedua ada informasi. Sebuah informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan informasi dari data yang bersifat mentah, sehingga dari data yang dapat diolah dan dapat digunakan bagi bisnis. Lalu yang ketiga ada sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar di mana terbentuk dari beberapa subsistem yang berbeda tugasnya, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Lalu yang keempat ada organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen untuk mencapai tujuan dari usaha
dan bisnisnya. Fungsi dari organisasi manajemen tersendiri adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merancang, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Lalu yang kelima, ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diambil apabila bisnis tersebut memiliki informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya akan melanjutkan presentasi tentang lingkungan dan keputusan bisnis sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah istilah luas yang menggabungkan banyak sistem kasus. Kategori utama dalam sistem ini meliputi: pertama, Executive Information System adalah manajemen senior menggunakan ESIS untuk membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Yang kedua, Marketing Information System. Tim pemasaran menggunakan MKLS untuk melaporkan efektivitas histori proses pemasaran dan saat ini. Yang ketiga, Business Intelligence System adalah operasi yang menggunakan BIS biasanya untuk membuat keputusan bisnis berdasarkan pengumpulan, integrasi, dan analisis data dan informasi yang dikumpulkan. Yang keempat, Customer Relationship Management System atau CRM. Sistem CRM menyimpan informasi penting tentang pelanggaran, termasuk penjual sebelumnya, informasi kontak, dan peluang penjualan. Yang kelima, Salesforce. Yang kelima, Sales for Automation System atau SFA. Komponen khusus sistem SFA yang mengotomatiskan banyak tugas yang dilakukan oleh tim penjualan. Yang keenam, Transaction Processing System atau TPS. Pada tingkat dasar, TPS dapat berupa sistem point of sale seperti Mocapost atau sistem yang memungkinkan wisatawan untuk mencari hotel dan termasuk opsi kamar, lalu seperti kisaran harga, jenis, dan jumlah tempat tidur. Yang ketujuh, Knowledge Management System. Layanan pelanggan dapat menggunakan sistem KMS untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah. Yang 8, Financial Accounting System. Sistem ini khusus untuk departemen yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi, seperti untuk menghitung hutang dengan AP dan piutang dagang. Yang kesembilan, Human Resource Management System. Sistem ini melacak catatan kinerja karyawan dan data pengajian. Dan yang terakhir, Supply Chain Management System. Perusahaan manufaktur menggunakan SCM untuk melacak aliran sumber daya, bahan, dan layanan dari pembeli hingga produk akhir dikirim. Selanjutnya, ada bahan baku dalam sistem informasi manajemen. Menurut Kusrini dan Andri Konio 2007, dalam suatu sistem informasi terdapat komponen-komponen sebagai berikut juga. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware, mencakup berbagai piranti fisik seperti komputer dan printer. Yang kedua, perangkat lunak atau software atau program, yaitu sekumpulan instruksi yang memungkinkan perangkat keras memproses data. Yang ketiga, prosedur, sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan data dan pembangkitan keluaran yang dikehendaki. Yang keempat itu ada orang, semua pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem informasi, pemrosesan, dan penggunaan keluaran sistem informasi. Yang kelima ada basis data atau database, sekumpulan tabel, hubungan, dan lain-lain yang berkaitan dengan penyimpanan data. Yang terakhir, jaringan komputer dan komunikasi data, di mana sistem penghubung yang memungkinkan sumber resource dipakai secara bersama atau diakses dalam jumlah pemakai.
Berikut presentasi dari kelompok kami. Jadi kesimpulannya, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Manfaat dari SIM yang paling utama adalah meningkatkan kinerja dari bisnis yang Anda tekuni dan jalankan. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam dunia bisnis, sistem informasi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu kegiatan bisnis agar tetap bisa berjalan dengan baik.